Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai koalisi partai politik menjelang Pilpres 2024, terutama koalisi yang hari ini dibangun oleh Partai Nasdem, kemudian Partai Demokrat dan PKS, yang mana rencananya tiga partai itu akan mengusung Pak Anies Baswedan. Namun demikian, perjalanan menuju sana ternyata tidak mudah sampai hari ini ketika parpol tersebut belum menentukan sikap mengenai cawapres yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan di 2024. Kemudian satu sisi kita melihat kemarin pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi di acara hari ulang tahun Partai Hanura yang ke-16 di JCC, Jakarta Convention Center pada Rabu 21 Desember 2022. Pak Jokowi menyentil pihak-pihak yang menuding istana, misalkan ada pecahnya koalisi, ini dituding ke arah istana. Jadi Pak Jokowi khawatir kalau pihak-pihak tertentu itu menyalahkan istana karena mungkin gagal membentuk koalisi di Pilpres 2024. Bahkan Pak Jokowi kemarin menyentil juga ada partai politik yang tidak lolos faktual di KPU, ini yang disalahkan adalah pemerintah. Nah, siapa yang disindir oleh Pak Jokowi? Ini Pak Jokowi sendiri yang tahu. Tetapi kalau publik menilai mungkin ini adalah partai umat yang kemarin tidak lolos faktual di KPU, kemudian ini menyalahkan pemerintahan Jokowi, kekuasaan atau istana, itu yang disalahkan. Kemudian setelah itu ada mediasi antara KPU dan pihak partai umat. Akhirnya KPU memberikan kesempatan kedua untuk memenuhi persyaratan partai umat untuk masuk pada peserta pemilu 2024. Itulah yang kemarin menjadi kekhawatiran Pak Jokowi kalau teman-teman pecahnya koalisi itu yang menyebabkan adalah pihak penguasa atau pihak pemerintah. Itu bahasa yang disampaikan Pak Jokowi, teman-teman. Intinya Pak Jokowi itu khawatir kalau pihak-pihak tertentu itu menuding kepada pemerintah atau istana yang menyebabkan orang tidak bisa maju menjadi calon presiden atau koalisi itu pecah menjelang Pilpres di 2024. Lalu bagaimana teman-teman kalau kita melihat dari koalisinya yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS, apakah masih solid atau tidak untuk menuju di Pilpres 2024. Nah, kali ini teman-teman ada peneliti dari BRIN, Siti Zuhro, yang menilai bahwa koalisi ini akan solid, akan kuat untuk menuju di 2024. Kenapa begitu? Karena tiga partai ini ternyata bersepakat untuk mengusung Pak Anies Baswedan menuju 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari fajar.co.id. Kabar baik untuk Anies Baswedan dan pendukungnya. Peneliti BRIN membocorkan sikap PKS dan Demokrat. Bursa pencapresan Pilpres 2024 terus menjadi sorotan publik. Mengenai perkembangan yang ada, peneliti Pusat Riset Politik BRIN Siti Zuhro menilai PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem bakal solid mendukung Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024. Pasalnya, ketiga partai tersebut memiliki keinginan yang sama, yakni mengusung ex-gubernur DKI Jakarta itu. Sebab Demokrat sama PKS itu yang saya tahu cuma menginginkan Anies. Jadi sebetulnya yang mengikat itu calon presidennya Anies, ucap dia dalam acara Kedai Kopi di Akmani Hotel, Jakarta Pusat, Minggu 18 Desember 2022. Siti mengatakan Anies menjadi pusat kesolidan ketiga partai politik tersebut. Dia menerangkan sinyal kuat pencalonan Anies oleh ketiga partai politik tersebut bisa terlihat dari terbukanya mereka terhadap sosok ex-Mendikbud itu. Saya menyaksikan waktu ada acara di PKS itu kelihatan banget kalau Anies menjadi favorit, ujarnya. Siti menilai fenomena dukungan PKS kepada Prabowo tak akan terulang meski mereka sempat bersilaturahmi ke Gerindra. Enggak balik seperti 2019 kayaknya, kata dia. Meski ketiga partai politik tersebut terpusat kepada Anies, Siti menyebut faktor krusialnya ada pada posisi cawapres.
Sebab setiap partai memiliki kandidat yang ingin dimajukan untuk mendampingi Anies. Itu cara partai untuk menaikkan bargaining positionnya, bahwa masing-masing juga punya calon cawapres, terangnya. Seperti diketahui, Nasdem menjadi satu-satunya partai yang sudah mendeklarasikan capres untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan. Sementara itu, sampai saat ini PKS dan Demokrat sama sekali belum mendeklarasikan sosok capres. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait kondisi real di lapangan, bahwa memang kalau kita melihat antara PKS, Demokrat, dan Nasdem ini kelihatan solid, teman-teman. Karena di berbagai kesempatan ini tokoh-tokoh ini selalu duduk bersama, selalu bisa berdiskusi bersama, tanpa ada friksi, tanpa ada satu gap di antara ketiga partai tersebut. Jadi tokoh-tokohnya solid. Sehingga kalau Siti Zuhro mengatakan bahwa Anies Baswedan ini menjadi faktor utama kesolidan tiga partai itu, antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Memang solid. Artinya ketiga partai ini menginginkan Pak Anies Baswedan maju di 2024. Walaupun sampai hari ini memang Pak Anies belum menemukan siapakah cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Tetapi memang teman-teman, waktu masih lama sampai 25 November 2023 yang akan datang. Jadi waktu terakhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden adalah 25 November 2023 yang dimulai dari 19 Oktober 2023. Jadi ini masih lama, tetapi paling tidak publik menginginkan sebenarnya siapa sih sebenarnya yang akan menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Apakah AHY? Karena selama ini publik mengekspektasikan atau publik membuat satu analisa berharap antara AHY untuk menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Namun demikian dinamika politik kan terus berlanjut, dan sampai hari ini memang Pak Anies belum menentukan siapa yang menjadi cawapresnya. Dan kalau kita lihat dulu teman-teman, ketika Pak Surya Paloh ditanya, Pak, untuk cawapresnya siapa yang akan mendampingi Anies? Nah, Pak Surya Paloh mengatakan, biarlah itu menjadi wewenang daripada Anies Baswedan, siapa yang akan mendampinginya di 2024. Jadi, pihak Surya Paloh ini sudah menyerahkan kepada Pak Anies Baswedan, siapa yang cocok dengan Pak Anies Baswedan. Karena namanya calon wakil presiden itu harus punya chemistry, teman-teman. Karena ini akan duit tunggal ya, duit tunggal di 2024. Dan kalau itu ditunggal, maka yang diperlukan adalah ada kesepahaman seiring sejalan dengan capres dan cawapresnya. Jadi dua orang ini harus seiring sejalan. Biar apa? Biar solid menuju 2024. Jadi itu yang menjadi pemikiran dari beberapa partai politik, terutama untuk Anies Baswedan. Karena Pak Surya Paloh sudah menyerahkan untuk urusan capres, diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Jadi itu sahabat Enjoy Channel terkait tiga partai politik yang akan mengusung Pak Anies, Nasdem, Demokrat, PKS ternyata solid untuk menuju 2024. Bahkan berita hari ini menyebutkan nanti di akhir tahun ini atau di awal tahun 2024 akan ada kejutan-kejutan baru, berita baru, good news katanya dari pihak PKS. Mungkin jadi maksud adalah deklarasi atau cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Jadi kita tinggal tunggu teman-teman good news yang disampaikan oleh PKS, siapa yang akan diusung menjadi cawapres atau deklarasi dari ketiga partai tersebut. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.